Oke ya, anak-anak, kita mulai untuk pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga malam hari ini kita diberi eh, kelancaran, diberi kemudahan dalam menghadapi persoalan kita sebagai pelajar. Ya, oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk malam hari ini kita membahas soal-soal sukses TKA. Sebenarnya ini soal lanjutan dari minggu lalu. Di minggu lalu itu sudah kita bahas sebanyak 15 soal. Ya, jadi masih ada sisa 15 soal. Oke, untuk mengawali kita coba langsung di materi bilangan. Jadi untuk yang minggu lalu itu kan soalnya seperti ini ya, tapi di sana itu ada kesalahan ketik, di mana untuk soal minggu lalu itu 0,72 derajat, 0,72 kuadrat. Jadi harusnya itu 0,7 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat ditambah akar 2,56. Nah, kalau misalkan seperti ini soalnya itu ada jawabannya, yaitu kira-kira yang mana? Yuk, kita coba bareng-bareng. 0,7 kuadrat itu 0,49 dikurangi 6,25 ditambah akar 2,56 adalah 1,6. Ya, ini kalau kita selesaikan ketemunya minus 4,16. Ini yang B. Oke, ini hanya perbaikan untuk soal yang minggu lalu. Oke, langsung saja kita lanjut untuk soal yang kedua. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80, sekolah mengadakan undian door prize bagi seluruh murid. Panitia menyiapkan sebuah kotak berisi kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 30. Aturan pengambilan undian, setiap peserta hanya boleh mengambil satu kartu. Dan yang mendapat kartu nomor kelipatan 3 atau bilangan prima akan mendapatkan hadiah door prize. Berapa peluang seorang murid akan mendapatkan door prize? Ya, silakan. Kira-kira yang mana jawabannya? Kita kasih waktu 1 menit. Seperti biasa ya, jawabannya silakan dikirim ke kolom chat.
Oke, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Oke ya, jadi inti dari soal ini adalah ada di dalam kalimat kelipatan tiga atau bilangan prima. Jadi kita cari aja kelipatan tiga itu berapa saja. Ingat, nomornya 1 sampai 30. Otomatis, ya, otomatis eh, angka pertama itu 3, angka terakhir 30. Ya, ada berapa itu? 3 dibagi 30 dibagi 3 adalah 10. Ya, berarti di sini bilangan kelipatan tiganya itu ada 10. 10 ya. 10 buah. Mulai dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai angka terakhir adalah angka 30. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada bilangan prima. Bilangan prima otomatis mulai dari angka 2, 3 sudah dipakai di kelipatan 3, berarti 3 tidak perlu didata ulang. Ya, langsung 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Berarti total ada 9. Kalau kita jumlah, ya, kita jumlah itu berarti total NA-nya adalah 10 ditambah 9 adalah 19. NS-nya itu banyak nomor yang ada di dalam kotak, yaitu 30. Sehingga peluangnya itu NA dibagi NS. 19 dibagi 30. Jadi jawabannya yang B. Tadi ada yang menjawab C, itu mungkin ada kedobelan di angka 3. Jadi angka 3 itu hanya dipakai satu kali, yaitu bisa di kelipatan 3 atau di bilangan prima. Selain itu tidak boleh. Ya, jadi tidak bisa kalau dua-duanya ada angka 3. Oke, silakan dicermati. Kalau misalkan sudah, nanti bisa kita lanjut soal selanjutnya. Seperti biasa, soal akan saya kirim di grup. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini soal berbentuk stimulus. Jadi ada bacaan, terus ini nanti ada pertanyaan. Jadi ini soal ini ada beberapa. Nah, nanti bisa dicek satu persatu ya. Oke, silakan dicoba dulu. Dampak penurunan suhu, ya, dampak penurunan suhu tubuh. Tubuh manusia bertahan pada suhu inti 37 derajat Celcius.
Paparan lingkungan di bawah 10 derajat Celcius, terutama dengan angin atau kelembapan, dapat memicu hipotermia dengan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius, di mana produksi panas kalah dari kehilangannya. Pada suhu di bawah minus 4 derajat Celcius, resiko frostbite, pembekuan jaringan, meningkat drastis. Keduanya dapat berujung pada kegagalan sistem tubuh dan kematian. Seorang pendaki terpapar udara dengan suhu derajat Celcius dan angin kencang. Ia sudah menggigil hebat selama 1 jam. Jika diketahui laju penurunan suhu inti pada kondisi tersebut kira-kira 1,5 derajat Celcius per jam untuk orang rata-rata, manakah pernyataan berikut yang dapat disimpulkan dengan tepat? Yang pertama, suhu inti pendaki tersebut diperkirakan telah turun mendekati 35,5 derajat Celcius yang merupakan ambang awal hipotermia ringan. Yuk, kira-kira ini benar atau salah? Silakan. Oke, satu orang menjawab. Yuk, yang lain. Ya, baru satu orang. Yuk, yang lain. Ya, dua orang. Oke, ya langsung saja ya. Jadi, di sini yang perlu kita cermati itu adalah hipotermia. Ini ya, hipotermia dengan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Jadi, suhu ini suhu di dalam tubuh. Nah, di mana di soal itu hanya menyebutkan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Padahal di, di pernyataan, suhu inti pendaki tersebut diperkirakan telah turun mendekati 35,5 derajat Celcius. Nah, kira-kira di situ ada enggak di dalam soal? Di dalam stimulus. Kalau tidak ada, berarti dia bernilai salah. Ya, jika ada, maka dia bernilai benar. Nah, kita cek. Dijawab di soal itu hanya ada suhu awal untuk memicu hipotermia. Ya,
Berarti untuk 35,5 derajat itu dia tidak ada sangkut pautnya di dalam bacaan tersebut untuk hipotermia ringan. Nah, karena tidak ada, berarti dia bernilai salah. Oke, untuk yang nomor satu ini, yang pertama ini nilainya salah. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Oke, resiko frostbite pada pendaki tersebut sudah sangat tinggi karena suhu efektif berada jauh di bawah -4 derajat Celcius. Pernyataannya salah atau benar? Yuk, silakan. Ya, saya kasih bold. Jadi di situ ya, suhunya witil efektif -10 derajat Celcius. Nah, padahal ini berada jauh di bawah -4 derajat Celcius. Jadi jawabannya benar. Ya, -10 itu kan ada di bawah -4 derajat Celcius. Oke, untuk yang ketiga, kira-kira yang mana jawabannya? Apakah benar atau salah? Jika pendaki tidak segera menghangatkan diri dalam 2 jam, berikutnya suhu inti dapat mencapai 32 derajat memasuki tahap hipotermia berat. Jadi kita kan sudah diketahui bahwasanya hipotermia itu ada di suhu 35 derajat. Ya, kalau dalam 2 jam, maka apa? Otomatis suhunya turun ini 1,5 derajat per jam. Sehingga dalam 2 jam pasti suhunya akan 35 derajat dikurangi 1,5 derajat dikali 2 jam. Atau 35 derajat dikurangi 3 derajat. Atau 32 derajat Celcius. Nah, di sini benar. Tetapi dia kesalahannya ada di sini. Tahap hipotermia berat. Ini tidak ada di stimulus. Berarti dia nilainya salah. Nah, memang kita harus cermat, apalagi ketika nanti kita menghadapi soal-soal yang stimulusnya itu lumayan panjang, ya. Mungkin kalau kita ujiannya menggunakan kertas,
pasti kalian akan membaca lebih teliti daripada kita ujiannya menggunakan komputer. Oke, kita lanjut jika tidak ada pertanyaan. Nah, ini pernyataan keempat. Dibandingkan dengan paparan suhu -5 derajat tanpa angin, kondisi pendaki ini lebih berisiko menyebabkan frostbite. Jadi, kalau di sini paparan paparan suhu -4 derajat itu sudah mengandung resiko frostbite. Nah, ketika dia suhunya -5 derajat, ya, pasti akan menyebabkan frostbite. Jadi dia jawabannya benar. Nah, kenapa? Karena sudah jelas -5 itu di bawah dari -4. Jadi lebih dingin daripada -4 derajat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, yuk silakan dicoba. Ini ada empat pernyataan. Untuk pernyataan 1, 2, 3, 4. Yuk silakan dicoba. Waktunya 1 menit. Kira-kira yang mana jawabannya? Benar atau salah? Oke, 1 menit sudah berlalu. Kira-kira yang mana jawabannya? Nilainya benar atau salah? Karena soal-soal TKA itu
selain soalnya berbentuk pilihan ganda, juga ada soal pilihan ganda kompleks dan benar salah. Untuk yang soal ini adalah soal benar salah. Jadi kalau nanti di TKA, ini di sebelahnya ini pasti ada tulisan benar, terus salah, terus di sini disuruh memilih. Seperti itu. Nanti disuruh ngeklik mana yang nilainya benar, apakah nilainya salah. Oke, kita hitung satu per satu. Yang pertama, ada dua orang yang sudah ngirim jawaban. Ya, dua orang jawabannya sama ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Diskon total toko hemat lebih besar daripada toko murah. Oke, kita cek. Yang pertama, toko murah. Diskonnya 30%. Sedangkan toko hemat 20% plus 10%. Nah, 20% plus 10% ini tidak sama dengan 30%. Jadi, kadang ketika kita belanja di mall atau supermarket, itu kan ada tulisannya diskon yang bertingkat. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak sama. Artinya apa? Kalau di awal itu diskon 30%, katakanlah uangnya 100.000, harga jualnya 100.000. Ketika didiskon 30%, maka dia bersisa 70.000 yang harus kita bayar. Tetapi kalau diskonnya 20% ditambah 10%, itu kita hitung dulu diskon pertama, yaitu 80.000 kan? 80.000 hasilnya, terus ditambah 10% dari 80.000 itu 8.000. Berarti dia kena harga jual sekitar 72.000. Lebih mahal daripada diskon yang langsung 30%. Jadi untuk yang pertama, diskon total toko hemat lebih besar daripada toko murah ini salah. Ya, ini salah. Jadi karena secara hitungan lebih hemat di toko murah. Ya, lebih kecil harganya di toko murah. Oke, nomor 2. Jika harga awal barang 200.000, selisih hingga akhir kedua toko tersebut adalah 4.000. Ini jawabannya, dua orang menjawab benar. Artinya apa? Kita cek satu persatu ya. Jadi dicek aja untuk toko murah, berarti kan 30% dikali 200.000. Diskonnya ini ya. Diskon itu berarti 30 per 100. Coret-coret 60.000 ya. Sehingga harganya, harga barang 200.000 dikurangi 60.000 sama dengan 140.000.
Itu kalau kita menggunakan toko murah. Kalau kita menggunakan toko hemat, maka diskon 20% dulu kita hitung ya. Toko hemat berarti diskon 20% dikali 200.000, ketemunya 40.000, terus sehingga ketemu harga jual satu itu 200.000 dikurangi 40.000 atau 160.000. Nah, dari sini kita kurangi lagi dengan diskon yang kedua. Berarti 10 per 100 dikali 160.000. Ketemunya ya 16.000. Berarti harga jual kedua itu tidak lain adalah 160.000 dikurangi 16.000 atau 144.000. Nah, dari sini selisihnya 4.000, berarti benar. Oke, selisihnya 4.000, jawabannya benar. Yang ketiga, diskon total toko hemat setara dengan diskon tunggal sebesar 26%. Benar atau salah? Dua orang menjawab salah. Nah, terus ngitungnya gimana? Jadi, cara ngitungnya sebenarnya gampang. Karena kita nomor 2 tadi kan sudah dapat ya. Nomor 2 tadi kan sudah ketemu bahwasanya harga jualnya 144.000. Harga jual ya. Jadi kita hitung aja. Berarti diskonnya berarti kan berapa? Kalau dari 200.000 dikurangi 144.000 atau berapa itu? 56.000 ya. Prosentase prosentase diskon berarti 56.000 dibagi dengan 200.000 dikali 100%. Coret, 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 coret. 256 dibagi 2 adalah 28%. Berarti yang nomor 3 nilainya salah. Nomor 4, harga akhir di toko hemat adalah 72% dari harga awal. Nah, tadi kan diskonnya 28% kan? Berarti untuk nomor 4, harga jual kalau normal kan 100%. Kita kurangi 28%, ketemunya 72%. Jadi jawabannya yang nomor 4 itu benar. Jadi kalau kita pilih, yaitu salah, benar, salah, benar. Oke, silakan dicermati dulu. Setelah itu
kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, dicermati dulu. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan. Bisa di kolom chat atau silahkan membuka audio. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Yuk, itu ada ada empat pernyataan. Silahkan dicoba. Waktunya 2 menit. Yuk, silakan yang mana? Yuk, silakan. Kalau ketemu soal seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita melihat di situ ada waktu, ada volume air. Berarti di sebelahnya pasti ada yang namanya debit, ya, debit, debit air. Debit air itu kalau misalkan di dalam fisika simbolnya Q, di mana debit itu adalah perbandingan antara volume dengan waktu, ya.
Nah, otomatis kalau di dalam matematika itu namanya per, apa laju perubahan, ya. Debit itu sama dengan laju perubahan. Oke, kita cek satu persatu. Yang pertama, laju perubahan volume air terhadap waktu adalah 4 liter per menit. Nah, coba dicek ya. Dari volume air 0 ke 8 itu kan selisihnya 8. Dari 0 ke 2 itu selisihnya 2. Berarti di sini Q, ya, laju perubahan itu delta Q, kalau kita baca delta Q, atau perubahan Q, perubahan debit air, itu dari 8, ke 0, ya, 8 kurangi 0, yang bawah 2 kurangi 0, atau 4. Satuannya liter per menit. Nah, itu yang pertama. Apakah ini konstan setiap apa? Setiap waktu? Kita cek untuk yang kedua, atau langsung kita ambil yang lain, misalkan dari sini ke sini. Ini 8, ini selisihnya 2. Ini juga 8, ini juga 2. Oh, berarti semuanya itu memiliki pola yang tetap, yaitu untuk waktu selalu bertambah 2 menit, ya. Untuk volume itu selalu bertambah 8 liter, ya. Jadi untuk yang pertama, laju perubahan air terhadap waktu adalah 4 liter per menit. Jawabannya benar. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, volume air bertambah secara konstan setiap menit. Ingat, di sini ada pertambahan 8, 8, 8, 8. Itu setiap 2 menit. Berarti bisa dipastikan bahwasanya setiap menit dia juga bertambah secara konstan. Ya, jadi jawaban yang kedua itu benar. Oke, sekarang jawaban pernyataan yang ketiga, kira-kira benar atau salah? Sudah ada dua pernyataan yang kita bahas. Sekarang pernyataan yang ketiga. Ayo, kira-kira benar atau salah? Silakan. Saya tunggu 1 menit. Oke, yang ketiga, dalam waktu 10 menit, volume air akan mencapai 20 liter. Jawabannya benar atau salah? Ya, yang jelas ini sudah pasti salah. Kenapa? Nah, coba dilihat. Tadi waktunya 8 menit. Ini yang saya blok, ya, warna hitam. Kita blok warna hitam. Nah, 8 menit itu sudah 32 liter. Nah, di sini malah 20 liter. Berarti ini jelas salah. Ya, 8 menit itu sudah 32 liter. Berarti kalau 10 menit kan bertambah 2, ya, bertambah 2 menit. Berarti yang sebelah kanan bertambah 8, yaitu 40 liter. Oke,
Yang terakhir, yang nomor 4. Jika keran dibuka lebih lebar, laju perubahan volume air bisa menurun. Oke, kira-kira benar atau salah? Kalau kita lihat, ya kalau kita lihat, kita amati dengan keran yang sekarang itu waktu untuk mengisi 8 liter itu kan 2 menit atau 4 liter per menit. Kalau kerannya diperbesar, otomatis dia akan cepat penuh. Yang awalnya 4 liter itu butuh waktu 1 menit, kalau kita perbesar bisa jadi nggak sampai 1 menit 4 liternya sudah tercukupi. Otomatis dia laju perubahan airnya bukan menurun, tapi naik. Ya, jadi ini bukan turun, tapi naik. Jadi jawabannya salah. Oke, silakan dicermati dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar bisa atau langsung buka mic-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut. Yuk, kira-kira untuk gambar ini yang mana? Silakan. Yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Silakan. Waktunya 1 menit. Silakan diputar-putar gambarnya, dibayangkan, dan dikonstruk ulang. Kira-kira mana yang bisa membentuk kubus? Oke, yang bukan ya. Intinya yang bukan, mana yang salah. Yuk, satu orang menjawab. Yang lain, masih ada waktu 20 detik lagi. Oke, waktunya habis. Nah, jadi kita cek ya, apakah benar jawabannya 1 dan 3.
untuk yang bukan, otomatis yang salah ya. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya untuk jaring-jaring kubus itu minimal ada dua lajur ya, dua apa? Dua buah yang saling bertumpuk. Kalau berdasarkan gambar ini ternyata semuanya minimal ada dua ini, ada dua garis lah. Ya, cuma di sini posisinya yang keliru. Ketika ini kita hubungkan, ini katakanlah sebagai alas, ya, untuk yang gambar pertama. Kalau ini sebagai alas, otomatis ini kan samping-samping. Nah, ini posisinya atap, ini juga atap. Nah, atapnya tabrakan. Jadi untuk nomor satu itu jelas salah. Oke. Sekarang yang nomor dua. Yang nomor dua, kalau kita lihat di sini katakanlah sebagai alas, atau kita nomor ya, satu. Nah, kalau alasnya di nomor satu, otomatis yang di samping itu kan ini nomor, ini katakanlah saya kasih nomor dua ya, yang samping-samping ya. Berarti posisinya yang berada di sebelah kiri itu ini nomor dua, terus ini juga yang di depan, ini di sampingnya, ya. Terus ini juga di sampingnya, ini di bagian atap. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kalau kita tekuk, ini bisa membentuk kubus ya. Atau ini misalkan sebagai alas yang di sini, maka di sini adalah samping, samping ya. Terus di sini samping kiri, di sini adalah atap, ini samping sisi ya, samping kiri, apa depan, yang bagian depan. Ya, jadi nomor dua ini jaring-jaring kubus. Terus untuk bagaimana untuk yang nomor tiga? Nomor tiga itu kalau di sini sebagai alas, berarti ini kan samping, samping. Ya, ini samping belakang, samping kiri, samping kanan, terus di sini ini sisi depan. Nah, ini enggak bisa. Ini kalau kita kita paksa teguk itu ada di tabrak dengan ini. Nah, ini tabrakan. Berarti ini salah. Ya, jadi jawabannya yang benar satu dan tiga. Yang bukan adalah satu dan tiga. Oke, saya kira ini satu orang menjawab dengan benar. Kita lanjut. Nah, ini adalah soal model stimulus. Filateli merupakan hobi mengoleksi perangko yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga mencerminkan sejarah dan budaya suatu negara. Seorang filatelis pemula bernama Benny secara rutin membeli perangko setiap hari untuk melengkapi koleksinya. Nah, saya dulu juga senang koleksi perangko ya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah perangkonya masih ada. Dalam satu minggu atau 7 hari berturut-turut, Benny membeli 3 jenis perangko yang berbeda, yaitu satu perangko flora, perangko fauna, dan perangko tokoh nasional, seperti pada gambar di bawah ini. Berdasarkan diagram di atas, dua pernyataan yang bernilai benar. Silakan A, B, C, atau D.
Ayo silakan dicoba. Kita perbesar gambar diagram batang. Jadi di diagram batang tersebut, warna biru adalah untuk perangko flora atau hewan. Untuk warna oranye adalah perangko fauna atau tumbuhan. Dan yang warna abu-abu itu tokoh nasional. Oke ya, kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, kasih waktu 1 menit. Satu orang sudah menjawab. Ya, oke. 2 orang sudah menjawab. Yang lain, waktunya kurang 20 detik. Memang, untuk soal-soal bermodel stimulus, itu kita memang harus jeli dalam membaca soal. Apalagi nanti ketika TKA itu soal-soal insya Allah sudah paten dan banyak yang berbentuk stimulus seperti ini ya. Sekedar informasi saja bahwasanya untuk TKA itu di hari pertama adalah mapel matematika dengan jumlah soal 30 dan komposisinya untuk pusat itu sebanyak 15 soal dan untuk kabupaten kota itu setorannya sebanyak 5 soal. 15 soal. Jadi 30 soal itu terbagi menjadi pusat dan kabupaten kota. Oke, tambah lagi 1 orang yang sudah menjawab. Ada yang satu menjawab C, yang dua menjawab C dan D. Oke, kita bahas ya. Untuk yang pertama, rata-rata perangko toko nasional lebih kecil dari rata-rata perangko fauna. Nah, perangko nasional, untuk perangko toko nasional itu kan warnanya abu-abu. Padahal kita lihat di dalam grafik, yang grafiknya paling tinggi itu adalah abu-abu. Berarti untuk yang A itu nilainya salah. Harusnya untuk yang A itu nilainya adalah lebih besar. Harusnya lebih besar. Ini, ya, jadi karena salah, tidak perlu dipilih. Jadi nanti silakan dipilih yang benar. Oke, yang nomor 2. Yang B, median perangko flora
sama dengan median Francofauna. Yuk, benar atau salah? Oh ya, tadi sudah menjawab ya. Tadi sudah menjawab yang benar C dan D. Dan kita belum cek. Ya, untuk yang B, median Prankoflora sama dengan median Prankofauna. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah melihat jumlah Prankofauna berapa, terus Prankofloranya berapa. Oke, kita cek ya. Untuk Prankofauna. Fauna itu warnanya oranye. Kita cek ya. Di hari Senin itu fauna ada 9, Selasa 8, terus Rabu 10, Kamis 14, Jumat 8, Sabtu 12, Minggu 9. Kalau kita jumlah 9 tambah 8, 17. 17 tambah 10, 27. 27 tambah 14, 41. 41 tambah 20, 61. Tambah 9, 70. Berarti mediannya ada di antara data 35 dan 36. Kenapa? Karena untuk median itu kan separuh dari jumlah responden, ya, jumlah sampel plus 1. Karena 70 plus 1 itu kan 71. Dibagi 2 berarti 35,5. Berarti dia ada posisi antara 35 dan 36. Oke, untuk fauna sudah, sekarang flora ya. Kalau dia ingin memiliki median yang sama, maka flora dan fauna ini harusnya memiliki data yang sama. Tetapi dari gambar saja sebenarnya sudah kelihatan bahwasanya mediannya tidak akan sama. Tetapi untuk memperjelas, kita coba menghitung berapakah median Prankoflora. Ya, untuk flora itu di hari Senin ada 5, terus Selasa 6, Rabu 7, Kamis 9, Jumat Jumat itu 6, Sabtu 5, Minggu 4. Nah, kalau kita jumlah semua, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 7, 18, tambah 9, 27, tambah 6, 33, tambah 5, 38, 42. Nah, mediannya otomatis separuh dari 42, yaitu 43. Oke, dari sini dapat kita lihat bahwasanya median Prankoflora, flora itu tumbuhan ya, flora sama dengan median Prankofauna. Ini yang kedua salah. Bukan sama, tetapi dari gambar saja itu dia memiliki median yang berbeda. Oke, sekarang yang nomor 3, modus
perangko fauna lebih sedikit dari modus perangko tokoh nasional. Ya, untuk modusnya MO fauna, modus dari fauna, fauna itu tadi yang warnanya oranye ya. Berarti cari oranye yang tertinggi atau terbanyak, yaitu ada di angka 14. Kalau nasional, nasional berarti yang tertinggi ada di hari Jumat ya. Hari Jumat itu 80 berapa itu? Oh, 20 deh. Nah, ya. Jadi ini 20. Dari sini bahwasanya jawaban C benar ya. Fauna lebih sedikit dari modus perangko nasional. Karena apa? Fauna 14, nasional 20. Oke, kita lanjut yang D. Jangkauan perangko tokoh nasional lebih besar dari jangkauan perangko fauna. Jangkauan itu didapat dari data terakhir, saya tulis ring ya, ring tokoh nasional itu ada di data, bukan terakhir ya, data maksimum, maaf. Jadi dia berada di data maksimum terus dikurangi data minimum, yaitu X maksimum dikurangi X minimum ya. Maksimumnya untuk tokoh nasional itu ada 20, sedangkan minimumnya itu ada di angka 9 ya. 20 dikurang 9 adalah 11. Sedangkan untuk jangkauan atau ring fauna berarti X maksimum miliknya fauna adalah 14 dikurangi X minimum dari fauna adalah 8. Berarti di sini ketemu 6. Oh, ternyata jangkauan perangko nasional lebih besar. 11 lebih besar dari 6. Jadi yang D benar. Jadi jawabannya C dan D. Oke, silakan dicermati. Kita lanjut soal ini. Yuk, silakan. Waktunya 1 menit. Biasanya untuk soal-soal TKA itu insya Allah tidak terlalu sulit. Tapi kita harus teliti dalam membaca stimulus maupun memahami perintah soal. Oke, kira-kira jawabannya bagaimana?
Oke, satu orang sudah masuk jawabannya. Oke, ya dua orang. Silakan yang lain. Sebenarnya ini soal yang gampang ya. Oke, langsung saja kita bahas kalau gitu. Jadi untuk yang pertama kita harus membaca soal. Di soal tersebut kalau bisa dikasih catatan mana poin penting ya. Yang pertama, ini ada 15 loyang ya. 15 loyang itu yang pertama. Terus yang kedua, bahan-bahan, bahan jumlah ya. Terus yang ketiga ada di total gula pasir. Coba kita cek, kita cermati satu persatu. Bu Alfi mendapat pesanan dengan memerlukan 6 kilogram gula pasir. Ya, berarti di sini ya 6 kilogram. Dari sini bahwasanya dari 0,6 ke 6 kilogram itu ada pengali berapa? 10. Ya, berarti ini dikali 10. Nah, berarti begitupun untuk terigu kali 10. Berarti 3 kali 10 adalah 30 kilogram. Mentega juga sama. Dikali 10 berarti 12 kilogram. Loyangnya juga sama. Ini juga dikali 10 ketemu 150 loyang. Ini sudah clear ya. Tinggal kita lihat di pilihan pernyataan. Di pernyataan yang pertama, banyak tepung terigu yang dibutuhkan adalah 20 kilogram. Nah, kita cek ya. Nih. Jadi tepung terigunya bukan 20 tapi harusnya 30. Jadi untuk yang nomor satu jawabannya salah. Dalam artian tepung itu sama dengan 30 kilogram. Untuk yang nomor dua, jumlah mentega yang dibutuhkan adalah 2 kali lipat dari jumlah gula pasir yang dipesan. Jumlah menteganya kan 12 kilo ya. Mentega itu sama dengan 2 kali gula pasir. Apakah benar? Kita cek menteganya 12 kilo. Apakah benar 2 kali gula pasirnya 6 kilo? Oh, ternyata benar ya. Nomor 2 benar. Terus yang nomor 3, total loyang roti total loyang roti manis yang akan dibuat adalah 160 loyang. Padahal tadi 150 loyang. Berarti ini nilainya salah. Karena loyangnya itu 150 ya, bukan 160. Yang terakhir yang nomor 4, perbandingan terigu, gula pasir dan mentega itu perbandingannya terigunya kan 30. Terus apa tadi? Gula pasir 6. Terus menteganya 12 ya. Dari sini kita sederhanakan dibagi 6. 30 bagi 6 adalah 5.
6 bagi 6, 1, 12 bagi 6, 2. Jadi perbandingannya 5 banding 1 banding 2. Berarti ini jawabannya benar. Jadi nomor 2 dan nomor 4 yang benar. Oke, silakan dicermati sebelum kita lanjut untuk soal nomor 13. Soal-soal seperti ini memang kelihatannya susah, tetapi sebenarnya mudah. Oke, lanjut. Yuk, kira-kira jawabannya apa? Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Oke, 20 detik lagi. Oke, yuk kita lanjut saja. Karena waktunya sudah apa? Sudah lewat dari 1 menit ya. Banyak uang Andi 3,5 kali banyak uang Budi ya. 3,5 kali ya. Ini 3,5. Oke, ada satu orang yang sudah menjawab. Tetap kita bahas saja ya. 3,5 kali uang Budi dan jumlah uang keduanya itu adalah 67.500. Andi membeli buku, 4 buku tulis dan 1 bolpoin. Budi membeli 1 buku tulis dan 1 bolpoin. Harga untuk setiap buku adalah 8.000 dan harga untuk setiap bolpoin adalah 4.000. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Oke, kita hitung dulu ya. Uang Andi adalah 3,5 kali uang Budi. Berarti uang Andi, katakanlah ini X, uang Budi, katakanlah Y, maka dari sini X sama dengan 3,5 kali dari Y. Atau X sama dengan 3,5 kalau kita rubah ke dalam persamaan pecahan biasa, itu menjadi 7/2Y. Terus jumlah uang keduanya adalah 67.500. Berarti X ditambah Y tidak lain adalah 67.500. Kita pindah ya. Ini dipindah aja.
biar space-nya besar. Ya, oke. X ditambah Y adalah 67500, padahal nilai X adalah 7 per 2 Y. Bisa kita substitusikan di sini ya. Ini ke sini. Berarti 7 per 2Y ditambah Y sama dengan 67500. Atau 7 per 2Y itu kan 3,5 tadi ya. 3,5 ditambah 1. Berarti 4,5. 4,5. 4,5 berarti 9 per 2. Atau ini 9 per 2Y sama dengan 67500. Berarti Y adalah 67500 dibagi 9 per 2. Atau Y sama dengan 67500 dikali 2 per 9. Ya, 67500 dikali 2 adalah 100. Berapa? 135. 135.000 dibagi 9. Ya, ketemu berapa? Benar ya, 15.000. Jadi untuk Y-nya ketemu 15.000, sehingga X sama dengan 7 per 2 dikali 15.000. Atau ya 7 kali 15 itu kan 105. 105 kalau kita bagi 2 berapa? Itu 52,5. 52.500. Itu nilai X. Ya, jadi uang budi, banyak uang budi sebelum dibelanjakan adalah 17.500. Ini nilainya salah ya. Salah. Karena apa? Dia eh, totalnya itu 15.000 uang budinya. Oke, yang kedua, banyak sisa uang Andi setelah dibelanjakan itu 16.500. Kita cek. Untuk pembelanjaan, tadi Andi belanja 4 buku tulis dan 1 ballpoint. 4 buku plus 1 pulpen. Nah, biar enak ya, pulpen aja. Harga buku 8.000, harga pulpen 4.000. Berarti ini 4 kali 8.000 ditambah 1 kali 4.000. Atau 32 ditambah 4 adalah 36.000. Sehingga sisanya 52.500 dikurangi 36.000 atau 16.500. Jadi yang kedua ini benar. Oke. Sekarang untuk yang ketiga, banyak sisa uang Andi setelah dibelanjakan lebih banyak daripada banyak uang budi sebelum dibelanjakan. Ya, uang Andi setelah dibelanjakan itu 16.500. Uang budi sebelum dibelanjakan 15.000. Berarti benar jawabannya lebih banyak. Jawabannya benar. Oke, untuk yang ini saya kira nggak ada masalah. Silakan dicermati dulu. Kalau tidak ada permasalahan,
Ya, bisa kita lanjut ke soal nomor 14, di halaman 14 maksudnya ya. Ini gampang ini, saya kira nggak ada masalah karena soal ini merupakan soal kelas 7 di bagian sudut ya, di bagian sudut atau perbandingan sudut, di mana di sini ada sudut berseberangan dalam, sudut sahadab, sudut bertolak belakang ya. Kalau kita lihat untuk A plus 30 ini sama dengan di sini. Lalu kalau ini kita gabung itu membentuk sudut 180 derajat. Atau ini bisa kita tuliskan A plus 30 derajat ditambah 3A min 10 derajat itu sama dengan berapa? 180 derajat. Kalau kita tulis, kita tambahkan A ditambah 3A adalah 4A, plus 30 dikurangi 10 adalah 20 derajat, sama dengan 180 derajat. Atau 4A sama dengan 180 dikurangi 20 atau 160 derajat. A tidak lain adalah 160 dibagi 4 sama dengan 40 derajat. Jadi jawaban yang nomor 3 itu benar. Terus kita cek yang pertama, ABE sama dengan DEG. Ya, ini sama karena sudutnya sehadap. Jadi jawabannya benar. Karena sudut sehadap itu besar sudutnya sama. Untuk yang nomor 2, BEC, EBC, maaf ya, EBC ini warna hitam ditambah GEF. Nah, ini sama ini kan sehadap. Jadi sudut sehadap kalau ditambah belum tentu 180, berarti ini salah. Ya. Terus kalau yang ini DEG apakah 70? DEG. Oh, DEG itu A plus 30 derajat. Berarti 40 plus 30 derajat adalah 70 derajat. Jadi jawabannya benar. Ya, untuk yang keempat itu benar. Ya, benar. Ini sudah tadi ada yang menjawab sama persis, ya. Oke. Untuk yang soal terakhir, ini nanti bisa dicoba di rumah. Jawabannya silakan di-share. Dan soal yang terakhir ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Insya Allah itu pertemuan minggu depan itu soal-soalnya akan diberikan yang sesuai kisi-kisi. Ini kisi-kisinya itu berdasarkan bedah kisi-kisi guru-guru se-Jawa Tengah. Itu ya. Mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat istirahat. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan kalian diberikan kemudahan dalam
menghadapi soal-soal TKA yang akan datang. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.